Muda, ganteng, dan ramah, itulah sosok si Raja Karpet Ataul Karim. Gelar Raja Karpet wajar disematkan pada Atta, begitu sapaan akrabnya. Pasalnya, karpet yang dijualnya di wilayah Jalan Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan tak pernah sepi dari pembeli. Pembelinya pun beragam, tidak hanya dari kalangan orang biasa. Orang-orang terkenal mulai dari tokoh masyarakat, pejabat, pengusaha, hingga selebriti seperti Dewi Motik, Guru Soekarno Putra, Raffi Ahmad, Syekh Ali Jaber, Darwis Triadi, Suharti, Karlina Chandra, Lukman Hakim, Ashanti, dan masih banyak lagi yang selalu membeli karpet di tokonya. Apa rahasia kesuksesannya? Berikut petikan wawancara Ataul Karim dengan Ibra TV. Kalau soal jalanin bisnis itu Pak, pertama itu kita harus percaya sama Allah Pak, karena Allah itu maha baik sama kita. Dia nggak bakalan bikin susah kita. Kadang-kadang kita sendiri bikin susah diri sendiri Pak. Kalau menurut saya kita selalu bersyukur, selalu yakin kepada Allah, pasti rezeki kita lancar. Artinya yang kita bikin susah diri sendiri itu artinya gini, kita banyak maunya. Kita mau mobil, kalau udah beli mobil mau lebih bagus lagi, udah beli HP mau lebih bagus lagi HP-nya. Itu kita bikin susah sendiri. Mendingan kita yang udah ada kita bersyukur dulu, pasti kita jalan terus. Dan kita harus ikutan zaman gitu. Ikutan zaman itu artinya kita harus punya relasi terus, maksudnya cari teman terus, jangan berhenti cari teman gitu Pak. Karena itu berteman itu adalah harta yang besar Pak. Itu bawa rezeki, tapi rezeki itu bukan cuma duit ya. Kita masih bisa ketawa sama teman-teman, itu juga rezeki Pak. Jadi kalau kita punya banyak relasi, otomatis rezeki juga jalan Pak. Nomor satu sih harus yakin gitu. Dan jangan sampai kita rasa malu ini model yang sedikit atau model yang besar. Asal kita mau, pasti kita bisa jalan dengan baik Pak. Asal kita yakin. Nomor satu yakin, dan kita tulus saja Pak. Nah, memulai bisnis ini, karpet ini, kenapa memilih jenis karpet untuk bisnis? Sebenarnya saya bukan milih sendiri sih, ini usaha orang tua saya. Jadi saya lanjutin, ayah saya masih sampai sekarang masih aktif. Kita jalanin dengan cara baik-baik, dengan hati tulus sebagai anak yang baik ya. Kata orang tua berkah Pak. Terus kenapa milih karpet? Karena karpet itu sejarahnya tinggi Pak. Untuk orang itu karpet itu mungkin bisa jadi ya, karpet itu cuma kayak tikar atau lesian aja. Sejarah karpet itu tinggi Pak. Karpet itu ada satu karpet yang jadi dalam satu hari baru jadi satu karpet. Ada satu karpet yang jadinya 1 tahun baru jadi satu karpet. Karena itu karpet yang bikinnya pakai tangan Pak. Jadi kalau orang nanya bedanya apa, harus kesini biar saya kasih tahu langsung bedanya apa mesin sama yang bikinnya pakai tangan. Tapi kalau tangan ada kurang lebih 100 kualitas Pak, 100 lebih, bisa jadi lebih banyak, sejarah yang tinggi Pak. Jadi tergantung benangnya, ada yang benang tebal, ada yang benang tipis, dan jahitnya pakai tangan Pak, sulam tenun gitu. Jadi makin padat makin bagus Pak. Jadi tergantung bahan juga, ada yang bahan wool itu susah banget cari. Banyak yang bilang ini wool, tapi ternyata itu bukan wool itu susah banget Pak carinya. Terus ada yang bahan yang sutra Pak, jadi yang termasuk yang mahal itu sutra Pak. Nah, kalau di sini kan katanya karpetnya unik, di dunia mungkin langka. Maksudnya gimana tuh Pak? Karpet unik itu artinya gini Pak, coba Bapak bayangin kalau satu karpet jadi dalam 2 tahun satu karpet ya Pak. Kalau jadi berarti nggak ada duanya, karena bikinnya pakai tangan kayak batik tulis Pak. Kalau itu batik tulis ukurannya besar, paling itu adanya satu-satu doang. Kecuali kalau keluarga besar hobi yang bikin batik tulis, misalnya bisa dapat 2 sama. Tapi kalau yang satu orang doang yang bikin, susah banget cari 2. Karena batik tulis yang asli, yang sutra, gak ada 2 Pak, pasti ada 1 doang gitu.
karena susah cari yang sama gitu. Sama karpetnya juga begitu Pak, kalau udah ada satu karpet nggak ada duanya gitu. Pokoknya itu kan bikinnya pakai tangan, kerjanya 1,5 tahun. Kalau bikin dua kan pasti 3 tahun lah, jadi orang jarang bikin, kecuali kalau istri suami sama-sama hobi bikin karpet, mereka bikin 2 karpet gitu. Jadi itulah yang bikin unik karena karpet seni gitu Pak, kayak batik lah gitu. Artinya cuma ada di toko ini? Yang punya saya cuma saya doang punya, bukan di Indonesia, di seluruh dunia yang punya karpet saya ada. Kalau penasaran langsung ke sini, nanti saya kasih lihat. Itu cuma punya saya, ada di, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia Pak. Dimanapun Bapak pergi nggak bakal dapat itu. Mirip-mirip bisa dapat, tapi pasti kayak gitu nggak bakal dapat. Saya 100% jamin. Boleh foto karpet itu, cari aja di mana, nggak bakal dapat. Jamin saya 100%. Itu jenis karpet apa yang seperti itu? Itu jenisnya bahannya sutra dan bikinnya pakai tangan. Ukurannya kurang lebih 2 x 3 meter lah Pak. Harganya? Harganya lihat dulu kualitasnya, lihat dulu barangnya. Nanti kalau udah lihat kualitas pasti yakin sama, karena kalau saya sebut sekarang kan belum lihat barangnya ya Pak. Jadi harus langsung ke sini dulu biar saya tunjukin barangnya gitu. Gitu. Kalau apalagi barang seni kan, kalau bilang art ya, art kan nggak ada harganya. Kita nggak bisa nilai harga karpet, nilai art ya. Jadi harus lihat dulu barangnya, kalau udah suka saling menawar udah jadi gitu. Kayak lukisan lah Pak, kayak barang seni gitu. Kalau pengalaman para selebriti atau tokoh kesini, apa alasannya? Orang yang kenapa kesini gitu? Orang kesini karena gini, semua orang di Indonesia ya, karena di sini kan masyarakat Islam ya Pak. Masyarakat Islam itu kalau ada keluarga besar pas ada hari Lebaran suka kumpul. Jadi kalau mereka beli sofa, mereka bilang gini, kalau kita beli sofa paling 8 orang yang bisa duduk. Kalau kita beli karpet sekaligus bisa 20 orang yang duduk. Jadi mendingan beli 2 karpet aja, harganya lebih murah, lebih bagus, mendingan beli sofa gitu. Jadi beginilah orang banyak yang milih karpet gitu. Dan karpet itu sekelas apapun suka belanja Pak, walaupun itu artis, pejabat, tentara, polisi, orang rumah tangga, orang awam, semua suka belanja karpet Pak. Jadi, nah, siapa aja artis atau tokoh yang sudah kesini? Banyak sih Pak. Kalau soal artis ya, ada Tias Marasi udah pernah belanja di sini, Ashanti, pokoknya nanti Bapak bisa lihat foto-foto, ada banyak beberapa foto, Bapak Kiki Kamaila, pokoknya banyak sih artis, pejabat yang pernah belanja. Kalau pejabat siapa aja disebutin? Banyak sih Pak, banyak. Banyak sih, pokoknya banyak Pak. Nanti Bapak lihat aja di foto-foto gitu. Iya, lebih baik lihat foto biar lebih percaya, biar lebih langsung. Pengalaman mereka belanja di sini? Iya, pengalaman mereka belanja di sini, mereka alhamdulillah senang banget. Karena jujur Pak, saya bukan milih-milih temannya. Datang pejabat juga saya tetap terima dengan baik. Datang orang biasa juga saya terima dengan baik. Arti orang biasa itu yang masih bukan pegawai negeri, dia orang rumah tangga gitu. Saya tetap aja terima dengan baik. Pokoknya saya nggak pernah milih-milih temannya gitu. Iya. Gitu, Pak. Nah, supaya ini tetap bertahan, ini sebenarnya dimulai dari tahun berapa? Saya mulai dari di Indonesia, datang di pertama kali di Indonesia 93. Waktu itu kerjanya sama orang, kerja sama saudara. Habis itu berpisah, mau udah sukses mau buka sendiri. Setelah buka sendiri, pertama itu tahun 97 udah buka sendiri. Dari 97 sampai tahun 2020 ini masih jalanin. Terus pertama kali saya ke Indonesia 2009, waktu itu ada bang saya juga, ada ayah saya juga, kita ramai-ramai berjuang. Sekarang alhamdulillah kita udah ada di seluruh Indonesia, kurang lebih 27 cabang Pak. 27 cabang? 27 daerah mana aja? Ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bogor, di Bandung. Pokoknya kita terima pesan di seluruh Indonesia. Kalau orang udah ngerti soal karpet, dia bisa langsung bisa hubungi juga. Tapi kalau yang belum ngerti, mendingan mampir dulu, karena karpet itu ada yang tebal, ada yang tipis. Di foto kan nggak tahu yang tebal apa tipis. Jadi harus kesini dulu. Kalau orang yang udah ngerti, dia nggak perlu kesini, dia tinggal biaya aja gitu. Tergantung orangnya gitu. Kalau kita memilih karpet yang bagus itu seperti apa cirinya, tandanya? Kalau untuk mata orang Indonesia, kalau dia milih karpet biasanya bilang gini, tebal ya, bagus ya, empuk ya. Sebenarnya nggak tentu karpet tebal itu bagus. Karpet, saya ini bagi ilmu ya, banyak yang tahu. Karpet itu kalau mau milih, pertama itu harus lihat dari belakang. Makin padat makin bagus. Ada satu karpet nanti saya tunjukin, itu kalau kita usap-usap gak terasa ada benangnya dari bagian belakang. Depan belakang kelihatan kayak sama gitu. Nanti saya tunjukin ke Bapak. Gitu. Jadi pertama itu harus dari belakang. Nomor 2 bahan Pak. Baru mulai soal tebal atau tebal berapa tipis atau tebal, pertama dari belakang padatannya. Nomor 2 bahan, nomor 3 baru mulai soal tebal. Tapi kalau mata Indonesia yang
pengalaman saya orang itu biasanya tebal nggak sih karpetnya baru bagus itu. Kalau menurut saya itu salah. Karpet itu pertama itu harus lihat dari belakang, nomor dua bahan, nomor tiga baru mulai tebal atau gitu. Gitu. Yang bikin awet karpet kan padatan dari belakang Pak. Gitu. Nah, supaya orang seneng kesini, belanja di sini, gimana biar tertarik? Kalau soal belanja sih pas saya sudah 11 tahun di Indonesia nggak pernah mikir. Yang udah kenal sama saya pasti yang lagi nonton pasti dia percaya. Tapi yang belum kenal sama diri saya dia pasti bilang kok ini orangnya omongnya lebay gitu. Tapi kalau menurut saya nggak pernah mikir soal belanja Pak. Orang datang di sini silaturahmi saya udah seneng banget. Karena menurut saya rezeki udah dijanji Pak. Nggak perlu pusing, nggak perlu pusing. Yang penting kita cari saudara sebanyak-banyak ya. Saya sudah 11 tahun di Indonesia. Kalau orang masuk di pintu saya bilang gini, ya Allah semoga dia jadi saudara sama saya, beli nggak masalah, yang penting dia jadi saudara saya, amin. Karena menurut saya rezeki itu udah dijanji, nggak perlu pusing, yang penting kita cari silaturahmi. Itu saya yang udah kenal sama saya dia tahu sifat saya, yang belum kenal harus kenalan dulu sama saya orangnya tulus, nggak pernah ada maunya sama orang siapapun, Allah maha tahu niat saya. Nah, untuk membangun kepercayaan pelanggan lama tetap setia itu apa? Ya sering silaturahmi kalau mereka undang ke acara pernikahan anaknya didatengin. Kalau di sini juga saya sering banget kalau saya lagi bosan saya suka via ke saudara-saudara yang udah kenal baik sama saya, ayo kesini kita makan bersama, ayo kita minum teh Pakistan. Jadi alhamdulillah jalanin terus gitu. Yang penting saling silaturahmi aja walaupun melalui WA. Saya alhamdulillah umur saya 27 tapi kelihatan 37. Kayak muda lah. Ya, terima kasih. Untuk pertama kali saya ke Indonesia kan umur saya 15 tahun ya Pak. Jadi pikirannya masih kosong, nggak ada pikiran istri, nggak ada pikiran anak saya. Jadi saya jalanin dengan enak Pak. Jadi banyak jadi dapat sahabat baik yang tulus gitu. Karena saya juga tulus, alhamdulillah dapat juga tulus gitu. Jadi dari 2009 sampai 2020 saya masih ada teman-teman saya yang kenal sama saya waktu pertama kali juga masih saya kenal, sering saya masih ketemu. Kalau mereka nikah saya datangin, kalau mereka nikah saya datangin gitu. Dan teman-teman saya jujur aja ya Pak, teman-teman saya umurnya 27 tapi teman saya yang paling muda umurnya mungkin 38. Karena saya nggak tahu ya, kalau saya duduk sama orang yang seumuran saya mereka cepet bosan katanya ceramain terus, bawel terus. Maksudnya kalau ketemu sama orang yang lebih dewasa dari saya mereka langsung akrab. Karena saya dari dulu ketemunya sama orang dewasa terus kan pelanggan ya, yang datang sini kan dewasa semua ya. Jadi begitulah. Ya, saya harap yang lagi nonton gak bosan karena bahasa Indonesia belum sempurna. Oke.